Kertas yang menjadi surat, kertas yang terurai helai-helai, ditulis masa silam bertahun-tahun dalam diam, dalam waktu yang terpejam, sekarang menunggumu untuk dibaca di ruang musim. Di sebuah beranda, di sebuah kata tanya, ketika kau bangun, mengikut kalimat yang berbayang di celah cahaya matahari yang sampai berbinar. Dan di matamu yang membaca, ada sumber mata air yang mengalir, seperti sungai ke arah arus yang menghilir, membawa catatan yang pernah ditulis pada kertas yang tak berkitab, tapi bergaris seperti batas cakrawala, memanjang dalam horizon antara tepi dan kaki langit. Dan surat pun terkirim pada alamat rumahmu. Maret 2016, dari buku puisi Giang Menulis Sungai, Kata-kata Jadi Batu 2017. Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Iya, tepuk tangan dulu buat Pak Mustari Irawan. Itu puisi pembuka untuk Podbas pada hari ini, sahabat arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka langsung oleh pembukaan puisi oleh Kepala ANRI periode 2013 hingga 2019, dan senang sekali saya Eka dari Balai Arsip Statis dan Tsunami kembali menyapa sahabat arsip untuk menghadirkan narasumber tokoh yang juga akan menginspirasi semua sahabat arsip, terutama untuk menambah pengetahuan sahabat arsip mengenai kearsipan. Dan di sebelah saya sudah hadir Bapak Mustari Irawan. Beliau adalah Kepala ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode tahun 2013 hingga 2019 ya Pak? Iya, benar. Kalau saya bilang ini Pak Mustari ini itu adalah sastrawan di tengah para birokrat. Karena ini kalau dari buku Bapak ada satu judul gitu ya Pak, yang mengatakan bahwa sastra yang membawa Bapak ke dalam dunia kearsipan. Benar Pak seperti itu? Seperti apa Pak? Iya, sebelum saya jadi PNS di Arsip Nasional tahun 1987, saya sudah menulis puisi. Saya menulis puisi sejak di kelas 1 SMA tahun 1976. Jadi sudah sekian lama, kemudian saya menjadi PNS dan proses sampai saya bisa mencapai pada posisi sebagai Kepala Arsip Nasional. Jadi ada beberapa kegiatan sastra yang saya lakukan di birokrasi, dalam hal ini di Arsip Nasional, tentu saja dengan maksud untuk bisa membawa sastra itu ke tengah birokrasi yang mungkin dari banyak masyarakat kita melihat bahwa birokrasi itu sangat ketat dengan aturan, dengan kepatuhan, dan juga mungkin hal-hal yang sifatnya formal, ya. Nah, sastra saya bawa ke dalam dunia birokrasi itu untuk sedikit memperlunak, memperhalus sensitivitas sosial dari para birokrat agar dia peka terhadap permasalahan yang dihadapi di dalam masyarakat. Ya, kira-kira seperti itulah kemudian saya membawa sastra ke dalam birokrasi. Iya. Nah, kalau kita sedikit kilas balik nih ya Pak, sebelum Bapak menjadi, sekarang ini Bapak menjabat sebagai Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2019 sampai 2024. Sampai 2024 ya Pak. Nah, ini dari awal Bapak sekarang mengajar juga, pernah mengajar ya Pak di D3 Kearsipan Universitas Pajajaran, masih jadi pengajar juga, lalu juga pernah menjadi Deputi Bidang Konservasi Arsip juga, dan Bapak juga sebagai penulis yang sudah menghasilkan banyak tulisan nih Pak, bahkan punya nama pena Irwan Sandia Wiratmaja. Nah, ini kalau berbicara tadi mengenai dunia kearsipan, dari yang Bapak punya latar belakang sudah senang sama sastra dan juga sastra kesastraan ya Pak.
Awal mula Bapak masuk ke dunia kearsipan itu seperti apa sih Pak? Itu sudah berapa? Mungkin dimulai dari sudah tahun awal Bapak masuk ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Iya, dulu saya sudah suka menulis ya sebelum jadi PNS. Nah, kemudian saya melihat waktu itu dengan pemahaman yang masih sederhana dari saya, bahwa di Arsip Nasional itu tersimpan begitu banyak informasi yang bisa dikembangkan ke dalam sebuah tulisan. Saya dulu suka menulis, bukan hanya puisi tapi juga beberapa esai, dan saya melihat kalau saya masuk ke Arsip Nasional maka akan banyak informasi yang bisa saya tulis. Sebetulnya waktu itu pemahaman saya seperti itu. Jadi kemudian saya mencoba untuk ikut tes. Di samping juga pada saat itu ketika saya ikut tes itu sama sekali masuk ke Arsip Nasional itu tanpa ada biaya sama sekali, tidak ada pungutan. Jadi saya pikir itu sebuah instansi yang memang menjaga sekali integritas dari setiap calon yang akan menjadi PNS. Nah, itu yang membuat saya, kenapa saya kemudian masuk ke Arsip Nasional. Jadi ini sangat terkait dengan semangat saya untuk menulis, kemudian juga ini lembaga yang jauh dari hingar-bingar pada saat itu ya, yang ada kata blece, sostak dan sebagainya, maka di Andri menurut saya waktu itu tidak ada sama sekali, dan saya tidak mengalami itu. Jadi saya sangat tertarik sekali waktu itu. Iya, jadi Bapak berapa lama berada di Arsip Nasional Pak untuk mengabdi di Arsip Nasional Republik Indonesia? Saya dari tahun 87 sampai tahun 2019, jadi ada sekitar 32 tahun. Saya merintis mulai dari staf gitu ya, tentu saja dari CPNS ya, dari staf, kemudian saya diangkat menjadi eselon 4, eselon 3, kemudian eselon 2, dan sampai pada eselon 1 dan kemudian kepala. Saya juga mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di S2 di luar negeri, kemudian juga S3 di Universitas Indonesia karena saya bekerja di Arsip Nasional. Iya. Basic Bapak juga dari ini ya Pak ya, dari administrasi negara ya. Jadi benar. Iya. Singgungan ke kearsipan juga masih sangat dekat seperti itu ya Pak ya. Iya. Benar, karena memang ya kita tahu kan Arsip itu informasi. Jadi kalau kita bicara administrasi dulu, administrasi negara, sekarang administrasi publik, maka ada titik temu antara proses administratif dengan proses politik itu dalam proses perumusan kebijakan. Nah, perumusan kebijakan itu yang menjadi dasarnya adalah informasi. Dan dengan Arsip lah kita bisa membuat sebuah keputusan yang nanti bisa mengcover semua permasalahan yang ada. Karena dari arsip-arsip itu akan ada informasi-informasi yang lebih lengkap, lebih komprehensif ya, sebagai dasar kita merumuskan kebijakan. Jadi ada kaitannya sangat erat sekali kaitannya dengan antara administrasi publik dengan kearsipan. Iya. Saat Bapak berada di Arsip Nasional itu Bapak memang Bapak tergabung dalam tim revisi ya Pak, Undang-Undang Kearsipan yang lama yang akhirnya sekarang menjadi Undang-Undang Kearsipan yang baru. Itu seperti apa sih Pak awalnya, kenapa ada urgensi untuk mengubah undang-undang itu menjadi Undang-Undang Kearsipan yang baru sekarang Pak? Ya, kalau dilihat memang saya ikut proses itu ya. Bahkan sampai menjelang pembahasan di Komisi 2 itu dilakukan di mana di salah satu anggota Komisi 2, dan dia yang menjadi panjanya, ketua panjanya gitu ya. Kita bahas sampai pagi, dan kebetulan itu bulan puasa. Nah, kenapa dirubah? Karena kita tahu bahwa dunia ini selalu juga berubah secara dinamis. Yang dulu kita mungkin tidak mengenal komputer, ya, itu sekarang kita sudah bisa menggunakan teknologi itu untuk proses pelayanan publik, pelayanan masyarakat. Nah, sementara Undang-Undang Kearsipan yang nomor 771 itu kan masih formatnya itu, kontennya masih, substansinya masih dalam substansi yang dulu gitu ya, belum terkini. Nah, itu perlu ada penyesuaian. Banyak hal perlu
disesuaikan. Itu yang pertama, jadi perkembangan teknologi. Kemudian juga kita harus melihat ada perkembangan dalam sistem pemerintahan, gitu ya. Sistem pemerintahan yang tadi mungkin lebih banyak sentralistis, itu menjadi desentralisasi. Nah, ini juga merubah konsep dari kearsipan. Jadi perubahan-perubahan ini itulah yang memang kemudian menjadikan bahwa undang-undang ini harus kemudian disesuaikan. Di samping juga perkembangan dari sistem demokrasi juga mengalami perubahan. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini gitu ya, bahwa setiap orang punya hak untuk memiliki hak untuk mengetahui atau mengakses informasi yang ada pada setiap lembaga publik gitu ya, instansi pemerintah dalam hal ini. Nah, ini juga menjadi bagian penting. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa undang-undang yang lama itu harus diubah, dan alhamdulillah itu dirubah tentu saja dengan proses yang cukup cukup lama gitu ya. Dan saya kira itu menjadi salah satu kalau menurut saya, sepengetahuan saya, itu adalah undang-undang yang tercepat di Indonesia karena diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Waktu itu bersamaan prosesnya penyusunan itu dengan undang-undang rahasia negara kalau tidak salah, itu tidak selesai, tapi undang-undang kearsipan selesai dalam waktu 3 bulan. Nah, ini saya kira sebuah kerja kolaboratif yang sangat baik ya, baik itu di internal ANRI, kemudian dengan Kementerian PAN, kemudian juga dengan legislatif ya. Jadi itu sebuah kerja kolaboratif yang sangat baik sekali pada saat itu. Iya. Nah Pak, karena Bapak masuk ke dalam tim review untuk yang undang-undang kearsipan lama dan menjadi undang-undang kearsipan yang baru. Sekarang kan juga masih proses nih Pak, proses untuk direvisi kembali. Nah kalau Bapak melihat Pak, dari pandangan Bapak nih sebagai yang pernah menjadi kepala Arsip Nasional, sudah lama juga di Arsip Nasional sebagai masuk ke dalam tim review juga undang-undang kearsipan yang sekarang, apakah mengakomodir semua kebutuhan kearsipan di Indonesia atau seperti apa itu? Ya, memang ada gium ya, mungkin semacam ada gium yang menyatakan bahwa undang-undang itu dalam periode tertentu dia harus dikaji kembali, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis, apakah ini masih sesuai atau tidak. Ya, saya melihat mungkin undang-undang kearsipan yang sekarang ini, yang nomor 43 2009, ya. Ini memang ada beberapa yang perlu dijabarkan lebih jauh lagi, gitu ya, karena memang perlu penyesuaian. Ya. Misalkan terkait dengan bagaimana hubungan antara arsip nasional di tingkat pusat dan arsip di daerah, kemudian arsip perguruan tinggi, ini jabarannya seperti apa gitu. Karena sekarang memang ada sebuah konsep, kalau dulu undang-undang itu dia hanya mengatur besaran saja, tapi sekarang kayaknya sudah sampai pada hal-hal yang mungkin perlu dijabarkan lebih rinci lagi. Nah, ini barangkali yang menyebabkan bahwa undang-undang nomor 43 ini perlu disesuaikan karena lingkungan juga terus berkembang. Apalagi sekarang ini sudah kita memasuki sebuah kondisi yang kita sebut sebagai revolusi industri 4.0, kemudian society, masyarakat cerdas 5.0, di mana tuntutan penggunaan teknologi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu sudah banyak terjadi di berbagai sektor, terutama di instansi pemerintah. Nah, ini barangkali yang harus juga diantisipasi oleh undang-undang, dan memang antara merevisi undang-undang atau mengamandemen undang-undang dengan membuat undang-undang baru itu prosesnya sama gitu. Ya, sama, waktunya lama, kemudian juga perlu perhatian, keterlibatan bermacam stakeholders. Jadi bukan hanya ANRI saja, bukan Menpan, tapi juga mungkin nanti ada Dinas Kominfo, kemudian Kementerian Hukum HAM gitu ya. Kemudian juga Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pendidikan, itu banyak melibatkan stakeholders yang perlu dibahas atau membahas secara bersama-sama. Jadi itu masalah yang dihadapi. Iya. Jadi penasaran Pak, itu pas penetapan undang-undang kearsipan itu butuh berapa lama kemarin itu Pak ditetapkan? Kalau yang kemarin itu nggak lama sebetulnya. Itu memang ada dinamika gitu ya. Prosesnya kita masih mencari format, sebetulnya mau diatur apa waktu itu. Jadi kita membahas secara konseptual, kita mulai dari alasan-alasan filosofis, alasan-alasan yuridis, alasan-alasan sosiologis yang menjadi payung atau dasar ketika kita ingin merubah. Karena kalau kita ingin merubah sebuah undang-undang, maka kita harus tahu dasar, ya, justifikasinya apa. Nah, itu ada dalam dasar pertimbangannya. Nah, inilah yang barangkali yang juga harus dilakukan ketika Undang-Undang Nomor 43 ini mau dirubah menjadi undang-undang yang baru. Jadi kita harus melihat sebetulnya permasalahannya apa. Nah, ini sebetulnya bisa juga nanti ditindaklanjuti dengan kita membuat DIM, daftar inventarisasi masalah. Masalahnya apa saja yang belum tertampung dalam undang-undang ini, maka dia perlu ada. Jadi ini kalau yang dulu sih itu sekitar 3 bulan itu sudah selesai. Karena mungkin udah fix masalahnya Pak ya, tinggal disusun gitu ya? Iya, bisa seperti itu. Tapi bisa juga karena undang-undang ini nuansa politiknya tidak terlalu kental. Walaupun sebetulnya kalau ditelisik banyak hal-hal yang bersifat politis yang ada pada undang-undang itu, gitu ya. Jadi seperti masalah akses itu kan masalah politis, gitu ya. Dan sekarang juga menjadi permasalahan kalau kita lihat di masyarakat seperti itu. Iya, benar. Iya. Nah, balik lagi nih ke masa kepemimpinan Bapak selama menjadi Kepala Arsip Nasional nih Pak. Iya. Saya pengen tahu nih, karena kan saya masih baru nih ya Pak ya. Saya pengen tahu, pengen balik nih. Jadi kayak kita kembali menuju mesin waktu gitu ya Pak. Itu saat kepemimpinan Bapak, ada nggak sih Pak program atau gebrakan yang khusus yang Bapak hadirkan saat itu? Nah, di-sharing ke kita yang anak-anak muda ini Pak. Jadi inspirasi juga buat kita. Iya, kalau dulu, ini beda dengan sekarang. Sekarang kan tidak ada visi misi lembaga. Semua visi misi ada di tangan Presiden. Dulu saya mencanangkan, begitu saya diangkat tahun 2013 Desember, saya sudah menyusun sebuah visi misi. Saya sampaikan saja misinya adalah arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif bangsa. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena arsip itu bisa dilihat dari dua sisi, gitu ya. Ya, ini secara mudahnya arsip statis dan arsip dinamis. Arsip statis berasal dari arsip dinamis. Maka ketika kita berbicara tentang kearsipan, apa yang harus dilakukan oleh Andri, maka tidak bisa lepas dari dua ini. Dan ini tertuang juga di dalam undang-undang, ya. Nah, kenapa saya menginginkan arsip sebagai pilar good governance? Karena sebetulnya yang ada di dalam arsip itu informasi yang akurat. Dia bukan hoax, gitu ya. Dia informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi ketika seorang pimpinan membutuhkan informasi yang dipercaya, maka dia ambil dari arsip. Nah, kita tahu bahwa good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan baik ketika dia membuat keputusan juga harus baik. Nah, sumbernya adalah arsip. Oleh karena itulah arsip itu harus dikelola pada saat dia di hulu, gitu ya. Maka pada saat itu saya mencanangkan apa yang kita sebut sebagai GNSTA, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Jadi saya ingin mendorong semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, agar sadar tentang pentingnya arsip, karena dia sudah sadar, kemudian dia mengelola dengan baik. Mengapa demikian? Karena kalau sudah tertata dengan baik, tersimpan dengan baik, ketika dia dibutuhkan, maka dengan cepat kita bisa menemukan kembali. Jadi salah satu poin yang saya bangun waktu itu adalah GNSTA. Ya, ini saya lakukan terus-menerus, ya. Nah, kemudian ada dilanjutkan mungkin sekarang gerakan kearsipan dalam format yang sebelumnya.
Jadi bukan lagi sadar tapi sudah merupakan gerakan. Nah itu sudah kami lakukan dan juga kemudian kami melakukan pengawasan. Kami mengawasi instansi-instansi pemerintah. Sebetulnya waktu itu saya berkeinginan ya arsip-arsip itu seperti seorang peneliti. Dia bisa tampil gitu kan. Jadi ketika dia mengawasi pelaksanaan pengolahan arsip di satu instansi pemerintah, dia harus punya rasa bangga gitu. Ini loh kami melakukan pengawasan terhadap instansi Anda, jadi Anda juga harus memperhatikan kearsipannya. Nah, pengawasan ini sebetulnya tadinya saya ingin tuangkan ke dalam sebuah publikasi gitu ya, baik itu koran, mass media, tapi kemudian beberapa eselon 2 saya mengingatkan, nggak usah Pak, nanti jadi heboh. Oke, saya jadi tidak jadi, karena memang kalau pada masa itu kan nggak ada yang mau dibilang dia buruk, jelek gitu kan. Iya. Akhirnya saya sampaikan saja dalam bentuk rekomendasi surat ke masing-masing instansi bahwa capaiannya adalah seperti ini. Nah ini semua berintegrasi ke dalam sebuah ke sistem yang komprehensif supaya apa yang dibutuhkan di dalam good governance itu bisa juga bersumber pada arsip. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menginginkan juga arsip itu menjadi memori kolektif. Ya. Dasarnya sederhana saja. Arsip itu kan benda mati. Iya, benar. Ya. Kalau tidak dihidupkan, orang nggak akan tahu arsip itu. Oleh karena itulah dia harus dihidupkan. Jadi masyarakat itu harus tahu apa sih arsip satu peristiwa. Nah, dengan kita menghidupkan, ya artinya kita menghidupkan itu adalah kita mencoba untuk menggunakan bermacam sarana media agar masyarakat itu paham. Ya, bisa dengan pameran, gitu ya, bisa dengan sekitar sosialisasi, tapi bisa juga dengan kita menggunakan teknologi. Kita mendiseminasi apa yang menjadi khasanah kita itu untuk bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, yang lebih jauh daripada itu adalah saya mendorong agar arsip-arsip yang ada menjadi khasanah di arsip nasional itu juga bisa menjadi tercatat sebagai memori dunia. Makanya kemudian saya mengusulkan arsip konferensi Asia Afrika dan tsunami itu diusulkan sebagai memori of the world. Jadi sebagai lembaga yang mengusulkan itu memang baru dua itu, karena sebelumnya VOC sudah ada tapi inisiatif bukan dari arsip nasional. Jadi ini adalah yang saya ingin capai. Jadi ini semua harus didukung oleh SDM. Ya, apa implikasinya SDM? Kemudian harus didukung juga oleh teknologi, kemudian juga penyimpanan yang basicnya adalah digital. Maka ya ada yang kita sebut dengan e-depo. Nah e-depo ini ada di arsip nasional. Jadi salah satu itulah barangkali itu tidak lepas dari visi yang saya coba bangun, dan alhamdulillah ini sekarang sudah ada unit khusus yang menangani Memory of the World, ya. Kemudian MKB, ya dulu istilahnya itu MON, Memory of Nation, itu sudah ada, ya. Kemudian juga Andri sekarang sudah menjadi kepala Andri itu menjadi ketua Memory of the World di Indonesia. Nah itu adalah upaya kita untuk terus menghidupkan arsip. Iya, jadi Bapak nih yang menjadi salah satu pemrakarsa arsip tsunami yang ada di Balai Arsip Stasi dan Tsunami menjadi memori dunia ya Pak? Iya. Saat itu ya Pak? Iya. Itu pasti pengalaman yang benar-benar sangat tidak bisa Bapak lupakan pasti perjuangan itu ya Pak? Iya, karena itu kan melibatkan beberapa negara. Iya. Tapi ada negara inisiatornya itu kita, jadi Andri lah. Kemudian dibantu oleh beberapa negara di Sri Lanka, Thailand, gitu ya, yang untuk kita mendapatkan dokumen-dokumennya itu supaya ini di-endorse oleh mereka. Dan alhamdulillah itu ya bisa tercapai walaupun prosesnya memang tidak mudah karena banyak juga yang ditolak ya oleh UNESCO itu terkait dengan itu ya. Iya, jadi itu untuk mengumpulkan arsipnya juga ya Pak ya. Apalagi kan itu masa-masa 2017 masih sangat baru sekali kita mengakuisisi atau mengumpulkan, menghimpun seluruh arsip ya Pak ya. Iya, dan memang kalau sudah diregister di Memory of the World, konsekuensinya adalah kita harus melakukan preservasi, kita harus merawat.
ya, kita menjaga jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan sampai musnah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan diseminasi. Nah, jadi diseminasi itu bisa dengan cara-cara tradisional, ya, sosialisasi, pameran dan sebagainya. Bisa juga menggunakan teknologi. Kita masuk, kita buat misalkan di YouTube, ya, kita sebarkan, nanti dunia internasional bisa tahu, oh ada arsip tsunami yang ada di arsip nasional. Kenapa saya mengusulkan? Karena tsunami ini kan sebuah peristiwa yang maha dahsyat dan mungkin waktunya ya kita nggak tahu kapan akan terjadi lagi, kita juga nggak tahu, bagaimana kedahsyatan juga kita nggak tahu. Makanya arsip tsunami itu menjadi sesuatu yang harus kita lestarikan. Iya, tidak hanya menjadi pemerakasa arsip yang ada di balai ini menjadi arsip dunia, memori dunia nih sahabat arsip. Pak Mustari juga yang masuk ke dalam tim awal ya Pak, penyelamatan arsip saat tsunami. Iya. Ya Pak ya. Bapak saat itu menjabat sebagai Deputi Bidang Konservasi ya Pak. Iya. Seperti apa Pak saat itu? Saya awalnya memang deputi, kemudian 2013 kan saya diangkat. Jadi sementara itu ketika diterima di MOW itu 2017, berarti saya sudah kepala di situ. Betul. Iya. Jadi memang prosesnya itu agak panjang. Dan tentu saja ini bukan kerja saya pribadi, tapi ini ada hasil kolaborasi secara internal di lingkup nasional itu, kerjasama ANRI dengan perpustakaan, dengan Kementerian Pendidikan, gitu ya. Jadi ini kerja kita bersama-sama gitu untuk bisa mengusulkan sebagai bagian dari sejarah Indonesia yang dunia itu harus tahu. Jadi poinnya ke sana, tetapi saya juga ingin menghidupkan arsip itu agar juga dipahami, kemudian juga bisa menjadikan informasi bagi dunia internasional. Jadi bukan hanya di dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Pak, Bapak juga yang menjadi orang pertama nih yang meletakkan batu untuk pembangunan balai ini. Iya. Dapat Bapak ceritakan saat itu seperti apa Pak untuk yang akhirnya Arsip Nasional mempunyai UPT, Balai Arsip Statis dan Tsunami, dan sekarang sudah berkembang, masyarakat juga sudah banyak berkunjung, seperti apa Pak? Iya, sebetulnya ini juga proses kolaborasi, bukan proses saya pribadi. Prosesnya memang cukup panjang dan tidak mudah, karena untuk mencari tanah di Aceh itu tidak mudah. Jadi mulai sebelum saya jadi kepala itu sudah dilakukan pencarian tanah gitu ya. Waktu itu masih zamannya Pak Asikin. Pak Asikin sudah mencari, kemudian dibantu dengan Ibu Sestama itu waktu itu Bu Gina, bersama-sama mencari, kemudian dapat tanah yang dekat pemakaman massal, tapi kemudian aksesnya kurang baik. Kemudian cari lagi, ketemu dengan Bupati Aceh Besar, kemudian ada kesempatan kita mendapatkan tanah di Bakoi ini ya. Jadi ini adalah semacam, menurut saya, berkah gitu ya, bahwa kita tidak mudah untuk baru mencari. Setelah mencari dapat, kemudian izin dari PU, izin dari Pemda, dan yang paling sulit kan izin dari Presiden, karena pada waktu itu Presiden tidak mengizinkan untuk pembangunan fisik, gitu ya. Tapi kita meyakinkan bahwa ini penting, gitu ya, untuk generasi yang akan datang, ya, arsip-arsip tsunami yang perlu dirawat, perlu dijaga, dan kemudian disimulasikan ke masyarakat. Nah, ini kesulitan yang kedua. Yang ketiga adalah sulit ketika kita ingin bangun. Ini anggarannya dari mana? Karena anggaran ANRI kan tidak terlalu besar gitu ya. Tapi dengan bantuan bersama-sama teman-teman di Biro Umum, di Biro Perencanaan, Biro Keuangan, kita RDP dengan DPR, kemudian DPR juga menyetujui, kemudian rapat trilateral ya dengan Bappenas, dengan Dirjen Anggaran, kemudian kita dapat tambahan anggaran yang kemudian kita kembangkan, kita bangun balai arsip ini di sini. Jadi ini saya kira sebuah berkah kalau menurut saya ya.
Jadi alhamdulillah ini bisa terbangun dan ini terus berproses. Nah, menjabat ini terjadi, saya lihat terjadi pertumbuhan, perkembangan yang cukup menarik. Karena saya juga mengikuti penyimpanan di mana di depo yang Lampineng, Pak. ya, Lampineng itu. Kemudian juga di ruko-ruko, saya lihat tempatnya sudah reot. Nah itu bisa memberikan potensi untuk rusaknya arsip. Nah itu sekarang sudah punya tempat sendiri dan terjaga suhu, kelembapan. Saya kira ini sangat baik sekali gitu. Jadi ya saya sangat senang sekali ya. Mudah-mudahan teman-teman di BAST nanti bisa terus menjaga, merawat ya. Dan ya tentu saja ini bisa kita manfaatkan ya. Saya katakan bahwa kita mendekati masyarakat ya, melakukan sosialisasi tidak hanya dengan cara-cara yang sifatnya prosedural ya, birokratik gitu. Jadi misalkan program, tapi juga bisa dengan cara-cara kultural ya, kita undang mereka ya, kemudian kita ya tanda petik lah, kita memberikan pelayanan dengan senyum. Jadi ketika mereka datang itu mereka seperti wah ini benar-benar kami ini dilayani gitu. Nah ini barangkali yang perlu juga kita bersama-sama melaksanakan itu. Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan itu ya, dengan kita menerima ramah, menjelaskan dengan kata-kata yang baik, orang mudah memahami, insya Allah akan semakin banyak orang yang datang ke sini. Dan itu memang tujuan dari bagaimana kita memasyarakatkan arsip ya, supaya mereka bisa mengenal arsip itu, bisa mengenal juga memahami konten substansi dari arsip itu tentang apa. Misalkan tentang tsunami gitu kan, dia tahu oh ini ada arsip ini gitu kan ya. Bisa dilihat di pameran, bisa lihat juga di tempat penyimpanan. Nah itulah barangkali yang perlu kita lakukan. Jadi bukan hanya sifatnya prosedural, tapi juga kita bisa melakukannya secara kultural dan cara-cara strategi budaya. Iya, seperti menulis puisi gitu ya Pak ya. Amin, ya. Salah satunya bisa memotivasi juga. Nah ini Pak yang mungkin banyak yang nggak tahu nih Pak, yang mungkin juga yang di arsip nasionalnya seperti saya juga ini yang masih arsip baru nih ya Pak ya. Bapak juga yang menjadi apa ya, di masa kepemimpinan Bapak inilah logo ANRI itu berubah. Itu ada filosofi khusus Pak? Tiba-tiba dari yang lama terus sekarang jadi ada 3 warna gitu ya. Terima kasih nih pertanyaannya. Saya ingin melihat arsip itu dinamis, gitu ya. Karena orang kalau mendengar kata arsip, apa yang terbayang? Coba, yang terbayang pasti surat. Kertas, surat. Kotor, kumuh, gitu ya. Tidak punya fungsi apa-apa, disimpannya ya paling-paling dekat toilet. Iya benar. Jadi kalau kita mau ke tempat penyimpanan arsip, seperti kita mau ke toilet karena harumnya hampir sama. Nah ini saya ingin merubah itu. Saya ingin merubah arsip baik itu secara personal orang maupun lembaga, dia punya konsep dinamis, gitu ya. Dia selalu berubah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau memang memungkinkan, dia bisa membangun inovasi yang ada. Makanya saya rubah logo itu menjadi lebih bersifat dinamis. Jadi ada pergerakan yang secara eksplisit bisa kita lihat di dalam logo itu. Ada semacam gambaran urutan juga, itu menunjukkan sejarah. Tapi juga ada semacam proses yang memberikan gambaran dari warna-warna huruf yang ini menunjukkan kedinamisan lembaga, gitu ya. Nah, saya berharap bukan hanya lembaga, tapi orang-orangnya juga dinamis, mau bekerja dengan semangat, ya, atas kerjaan tinggi, dengan inovasi-inovasi yang ada. Oleh karena itu, waktu itu saya berbicara dengan teman-teman para JPT Madya, JPT Pratama, Deputi dan seluruh Eselon 2. Saya ingin merubah ini gitu ya. Walaupun mungkin perubahan itu, setiap perubahan pasti kan akan mengalami suatu apa ya, ya ada sedikit pertentangan lah gitu. Pro kontra ya Pak? Pro kontra ya. Tapi saya tidak ada niat untuk membuat arsip itu semakin buruk, tetapi saya ingin dengan logo itu orang akan melihat, oh ini
arsip gitu ya. Seperti kita melihat beberapa logo kearsipan di negara-negara lain, kita tahu oh ini pasti logonya tentang arsip gitu ya. Nah, ini saya juga ingin membangun seperti itu. Jadi ada semangat untuk berubah, ada semangat untuk inovasi, dan kita semua bergerak secara dinamis. Jadi yang terkandung secara filosofis adalah seperti itu. Sampai sekarang harapannya seperti itu ya Pak ya, progres Iya. ya dunia kearsipan ya Pak ya. Iya. Nggak cuma dianggap sebagai dunia usang gitu ya Pak. Iya, benar. Iya, jadi kalau untuk harapan Bapak ini sendiri buat para arsiparis muda, bahkan juga yang mungkin yang sudah sekarang yang sudah lama juga Pak di dunia kearsipan, yang mungkin Iya. untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti apa Pak yang ingin Bapak sampaikan gitu? Iya, dunia kearsipan kan tidak bisa lepas dari dunia yang selalu berubah, Iya. yang selalu berkembang, yang selalu dinamis. Ya, secara strategis perubahan itu akan terjadi. Ya. Suka tidak suka kita akan mengalami. Nah, sebagai lembaga yang diberikan otoritas kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di bidang kearsipan, maka kita juga harus menyesuaikan. Jadi apa yang kita sebut sebagai revolusi industri 4.0, kemudian society 5.0 juga harus kita akselerasi. Kita harus ikuti perkembangannya. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Jadi beberapa idiom, katakanlah kalau tanda petiknya idiom milenial yang ada sekarang ini, ya kita harus mengikuti. Sejauh itu tidak merusak prinsip dan kaidah-kaidah kearsipan, itu bisa kita terus bangun. Jadi harapan saya tentu saja bahwa Andri masih bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan terjadi, bahkan bisa juga melakukan beberapa program kegiatan yang bisa sampai ke dalam masyarakat, terutama pada generasi-generasi yang sekarang ini. Karena sekarang ini kan kalau kita tahu sangat mengerikan ya. Saya pribadi sebagai generasi yang sudah di atas lah, katanya saya nggak tahu generasi apa namanya gitu. Itu sekarang kita bisa melihat informasi itu berkembang dengan cepat. Kadang-kadang kita nggak tahu ini informasi benar atau tidak gitu ya. Hoax gitu kan. Kadang-kadang sekarang sudah bisa kita manipulasi, gambar itu bisa kita manipulasi seakan-akan menjadi informasi yang benar, apalagi yang tertulis itu bisa kita lakukan perubahan-perubahan dan kita rubah, kemudian orang bisa jadi percaya. Nah, arsip itu sebetulnya bisa menjawab. Jadi waktu saya pernah bikin tagline itu hoax no, arsip yes. Sederhana aja sebetulnya. Saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak usah percaya dengan hoax, tapi percaya dengan arsip, karena arsip itu kalau prinsipnya dia tidak bisa dirubah, dia apa adanya. Jadi apa yang terjadi pada saat itu, maka kita bisa lihat dari arsipnya. Nah, inilah yang harus kita hidupkan dengan bermacam media yang berkembang sekarang. Jadi saya senang kalau saya lihat, saya ini walaupun agak gaptek, saya mengikuti perkembangan BAST ya di YouTube, kemudian di media Instagram, sosial, ya? Instagram, Facebook, gitu ya. Nah, ini bagus. Nah, tinggal nanti kita formatkan lagi yang kira-kira dia lebih menarik, gitu, ya. Saya nggak tahu tadi Pak Iwan minta saya TikTok, kalau TikTok saya nyerah deh, saya nggak bisa kalau mau ikut. Tapi itu yang menarik Pak. Iya. Nah, sekarang bisa, kalau itu mungkin bisa dibuat semacam itu, bentuk-bentuk TikTok yang singkat tetapi menarik. Jadi memang dunia kearsipan tidak akan harus menyesuaikan diri. Nah, sekarang peranannya adalah bagaimana arsiparis harus bisa mengantisipasi itu. Karena arsiparis itu sebetulnya adalah fungsional yang diharapkan dia bisa bekerja secara mandiri, tidak hanya menunggu instruksi dari atasan. Jadi dengan dunia yang sekarang sudah semakin berubah, bagaimana arsiparis itu bisa bekerja dengan juga memahami teknologi. Jadi kita perlu banyak belajar lagi arsiparis, bukan hanya di bidang kearsipan, tapi juga yang terkait dengan itu, seperti teknologi informasi, terkait dengan hukum dan sebagainya. Supaya nanti arsip itu terus berkembang dan kita bisa menyelamatkan arsip-arsip yang memang itu tugasnya arsiparis. Saya kira arsiparis itu beda dengan yang lain ya. Saya katakan, setiap instansi pemerintah pasti logikanya dia membutuhkan arsiparis. Atau harus ada arsiparis pada setiap instansi pemerintah. Nah, ini barangkali kedepannya tantangannya akan semakin kompleks
Maka arsiparis juga harus terus banyak belajar. Iya, ada semacam kalimat penyemangat khusus nggak nih Pak buat para arsiparis gitu? Karena mungkin banyak arsiparis yang merasa masih, wah ini kerjaan dokumen nih, kerjaan di balik layar nih, kerjaan ya yang cuma berhubungan dengan tadi kayak kata Bapak dengan kertas-kertas yang udah usang seperti apa Pak? Ya, hanya saya pesan bahwa pekerjaan seorang arsiparis itu bukan pekerjaan tukang, tapi pekerjaan juga pekerjaan yang berpikir. Gitu ya. Jadi tidak usah cemas karena kedepannya akan banyak tantangan bagi arsiparis untuk bisa menggunakan teknologi informasi dalam mengelola arsip-arsip yang ada. Jadi tidak usah merasa kecil hati gitu kan ya. Kok bekerjanya di tempat-tempat seperti ini. Itu sebetulnya kalau kita bekerja di kearsipan, kita itu seperti menjaga harta karun. Wah. Ya, menjaga harta karun karena di dalam arsip itu ada informasi yang demikian banyak yang kita nggak tahu, gitu ya. Nah inilah barangkali yang perlu teman-teman arsiparis itu paham bahwa seorang arsiparis itu adalah dia menjaga harta karun yang demikian banyak. Oleh karena itu dia bukan hanya bekerja secara fisik tapi juga dengan pemikiran. Nah ini barangkali yang perlu disadari oleh teman-teman arsiparis agar dia punya semangat ya. Seperti lagu Mars Kearsipan Indonesia. Oh iya, Ya. Bapak juga nih yang punya ide nih buat bikin Mars Kearsipan ya Pak? Iya, itu sebetulnya bukan untuk Andri saja tapi untuk lembaga kearsipan semua di Iya, negara kita. Banyak gitu. ya gebrakan Pak Mustari sahabat arsip. Iya, jadi memang itu kalau di Mars Kearsipan itu memang semangat ya Pak ya. Iya. Ada kearsipan yang kita harus selalu gaungkan, kita harus Iya. kobarkan seperti itu ya Pak. Ya itu kata-kata itulah yang saya ingin sampaikan ke masyarakat dan mudah-mudahan itu bagian dari budaya kerja di Arsip Nasional. Mudah-mudahan ya ada momen-momen tertentu yang diselenggarakan oleh BAST, lagu itu selalu ditayangkan karena itu bisa menggugah semangat. Kalau dilihat kata-katanya ya menyatukan perubahan gitu kan, inovasi itu merupakan semangat yang ada. Dan yang paling penting di situ ada kata-kata saya bangga sebagai bangsa Indonesia. Iya. Ya. Jangan-jangan Bapak termasuk ke dalam yang menulis lirik juga ya Pak? Ya aslinya nggak seperti itu. Jadi saya punya Konsep gitu ya Pak? punya dua ini. Ini yang asli lagunya. Kemudian ini yang kemudian diperbaiki. Kalau melodinya itu sih kan ini sama siapa? Adi MS. Iya, Adi Ya, MS. dia. Kalau liriknya itu saya sesuaikan beberapa lirik dengan 2 atau 3 eselon 2 waktu itu saya rubah. Jadi ada nuansa semangat karena ini Mars bukan himne. Ini ada semangat yang harus muncul dari melodinya dan juga dari liriknya. Jadi saya ingin supaya orang tersentuh gitu, supaya ini muncul. Ya mudah-mudahan ini terus diperdengarkan ya pada setiap momen-momen, misalkan di seminar, di apa, mungkin juga di sini bisa di sini pas setiap pagi Pak. Ya, itu untuk itu aja untuk Pagi, budaya ya, kerja benar. sebetulnya, untuk memberikan semangat juga buat teman-teman agar kita bisa menyadari kita adalah bagian dari sebuah komunitas kearsipan di Indonesia. Iya. Terakhir nih Pak, kalau tadi untuk arsiparis ya, untuk dunia kearsipan sendiri. Tadi saya menggarisbawahi bahwa Bapak sangat menghargai kolaborasi nih. Mungkin bisa ada kaitannya nih, dunia kearsipan bisa berkembang kalau kolaborasi antar instansi ataupun juga pencipta arsip itu bisa sama-sama terjalin seperti apa Pak? Ya, saya memahami kolaborasi dalam pengertian yang sangat luas. Kolaborasi secara nasional, Andri dengan beberapa instansi di dalam negeri, misalkan dengan BKN, dengan LAN, juga dengan Kominfo, bagaimana kita bersama-sama memikirkan bahwa arsip itu sangat penting dan harus kita jaga, kita manfaatkan, gitu ya. Dan mereka juga akan memberikan dukungan, ya.
Ini penting kolaborasi karena kita sekarang ini nggak bisa hidup sendiri ya. Iya, benar. Kalau mungkin kita pernah mendengar Robinson Crusoe yang hidup sendiri, itu hanya mungkin dongeng lah kalau menurut saya. Sekarang ini kita berada dalam sebuah kondisi lingkungan yang memang kita dituntut untuk bisa berkolaborasi secara internal di dalam negeri. Setelah itu kita berkolaborasi dengan beberapa negara, ya, misalkan dengan negara yang sudah maju kearsipannya, ya, kemudian juga kita membangun dengan kolaborasi dengan beberapa lembaga kearsipan regional seperti mungkin tahu Sarbika, Iya, benar Pak. ya, Sarbika. Nanti Sarbika misalkan kita sudah megang ke Sarbika, kita bisa join kolaborasi dengan Istika, itu untuk Asia Timur, gitu ya. Di situ ada Jepang, Korea, Cina, Hong Kong, gitu ya. Kalau Sarbika kan Asia Tenggara, kita bisa kerjasama juga dengan mereka. Nah, kemudian juga dengan ICA, kita juga bisa bekerjasama. Jadi semua perkembangan ya, kearsipan itu kita bisa tahu dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa nanti memanfaatkan kolaborasi itu untuk meningkatkan kualitas, ya, potensi dari Arsiparis, ya, untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, misalkan workshop, ya. Ini beberapa di antaranya sudah pernah ke Cina, pernah ke Korea, ya. Pak Kepala yang sekarang ini pernah saya kirim ke Cina untuk mengikuti workshop, workshop tentang Memory of the World untuk Asia Pasifik, gitu kan. Nah sekarang kan menjadi primadona, gitu ya, primadona dari program yang ada sekarang. Saya kirim juga beberapa orang ke Korea dan itu dibiayai penuh oleh pemerintah Korea. Ada sekitar 8 orang. Nah hal-hal seperti ini tidak bisa terhindarkan dan kita harus cari supaya pegawai ANRI itu bisa terus berkembang. Jadi wawasannya itu tidak hanya terbatas dalam skop yang kecil, tapi juga kita bisa melihat bagaimana sih pengelolaan arsip misalkan di Australia, bagaimana di Korea, gitu kan. Dulu saya melihat selalu kalau arsip itu kita ke Belanda kan, ke Belanda, sekarang kan hanya satu-satunya Belanda. Tapi ketika saya melihat ke Korea, ternyata Korea tidak kalah dengan Belanda. Ya, bahkan mereka juga lebih maju teknologinya. Jadi kemudian saya juga mengikuti, mencoba untuk membangun arsip kepresidenan. Nah sekarang sudah diformalkan, ada lembaganya, eselon 2. Saya bersyukur sekali itu bisa dilakukan karena memang di Korea juga ada unit yang khusus menangani arsip kepresidenan. Selama RI, selama negara kita masih ada, maka presiden masih ada. Nah ini kan harus diselamatkan arsipnya. Jadi itu terus akan terus berkembang. Makanya perlu ada secara khusus spesifik itu arsip tentang kepresidenan. Ya. Sudah ada sekarang ya Pak ya? Sudah ada. Ya. Padahal sebetulnya saya sudah merancang apa yang saya sebut sebagai Green Archive, Green Archive. Gitu Green ya. Archive itu? Green Archive itu sudah ada itunya, kajiannya. Jadi kita buat semacam peta gitu. Jadi satu tempat berapa hektar, di situ ada semua fasilitas yang ada di ANRI, termasuk arsip kepresidenan. Wah pokoknya itu kalau dilihat mungkin mudah-mudahan masih ada di perencanaan. Itu lengkap gitu. Tapi itu memang butuh biaya. Dan ternyata sekarang kan kalau kita lihat ANRI tidak termasuk yang pindah ya ke IKN. Nah itu kesempatan untuk bisa membangun terus di itu. Iya. Jadi Green Park of Archive, maaf. Green Park of Archive istilahnya. Green Park of Archive. Jadi taman hijau dari arsip nasional. Jadi bangunannya menyatu dengan alam. Baik. Nah, itu sebenarnya yang target. Kerja yang sangat mendukung buat semuanya ada. Kafenya ada, masjidnya ada macam danaunya. Jadi nanti masyarakat sekitar juga bisa menjadikan itu sebagai rekreasi. Itu sudah kami buat semacam skema dena gitu ya pada waktu itu. Ya ini nggak tahu kalau mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan secara bertahap. Saya kira ini baik sekali. Itu saya membayangkan arsip
nasional ke depannya seperti itu. Jadi work life balance ya Pak? Ya, Iya, benar. itu penting ya Pak? Jadi nggak kalah dengan misalkan dengan Korea. Korea itu saya lihat ya majulah, cukup maju ya Korea. Iya, baik Pak. Satu kalimat terakhir buat dunia karsipan Indonesia. Silakan Pak. Iya, buat dunia karsipan khususnya arsip nasional, saya berharap ya ini mungkin masih seperti yang dulu. Andri keren, jaya, dan luar biasa. Baik, terima kasih Pak Mustari Irawan untuk waktunya Pak, sudah sharing dengan kita di sini Pak, udah nyampe Sama-sama, ke terima Aceh kasih. juga, nyampe ke Balai Arsip Stasi dan Tsunami juga. Semoga sering-sering kemari ya Pak. Insya Allah, saya kalau tugas akan selalu ke sini. Iya, baik sahabat Arsip, itu dia Pak Mustari Irawan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk periode tahun 2013 hingga 2019 yang ternyata banyak sekali gebrakannya di masa kepemimpinannya yang sampai sekarang masih dirasakan oleh Arsip Nasional bahkan dunia karsipan di Indonesia. Terima kasih buat Pak Mustari Irawan. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan semoga juga Potbas pada hari ini itu bisa memberi manfaat, menjadi Amin. edukasi juga buat kita, buat yang anak mudanya lebih semangat ya Pak ya. Amin. Untuk Arsip Paris lebih semangat juga untuk bekerja seperti itu, untuk Amin. mengabdi kepada bangsa ya Pak. Dan juga sampai jumpa di Potbas selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang pastinya akan menginspirasi semua sahabat Arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Arsip. Salam arsip. Salam Arsip.